teman-teman, nih suasananya asik banget di sini. Betah. Halo teman-teman seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya berada di pos pengamatan Gunung Gede, atau orang sini bilangnya vulkanologi. Ini dia tempatnya. Kita akan tanya-tanya mengenai kegunung apian, terutama Gunung Gede. Sampai nah, kenapa bangunan ini dibangun di sini? Mungkin karena memang tempat yang paling strategis di sini, berhadapan langsung dengan Gunung Gede. Nah, itu dia Gunung Gedenya di sana, kawah Gunung Gede. Kebetulan alhamdulillah hari ini lebih cerah. Assalamualaikum. Pak. Oh, enggak, Pak. Pengawasan Jaya rapat. Oh gitu. Tapi serius dah. Oh gitu. Wah, kebetulan lagi ada rapat. Iya, iya. Pak, kita belum kenalan ini sama Bapak siapa orangnya? Anwar, Pak. Anwar. Pak Anwar. Kalau ini Pak Nur. Pak Nur. Rahman Hidayat. Pak Nur Rahman Hidayat. Jadi di sini memang standby diam di sini, Pak ya? Iya. Apa dihapus gitu, Pak? Dihapus. Oh, dihapus. Iya, ya. Oh, kebetulan lagi ada rapat, guys. Kok guys, kayak ngeplok aja, teman-teman. Ada rapat. Salah tuh saya, Bapak. Mohon. Oh, Ya tadi sebat nate. api gunung api gede. Oh, khusus. Itu alat nate naon namanya Pak? Nama Seismograf. Nah, ini dia seismograf nih. Seismograf. Jadi buat tanyainnya sama Bapak. Iya. Tanya sama Bapak, alat ini buat apa? Alat ini untuk merekam, sebenarnya sih untuk merekam aktivitas gunung api gede aja sih. Oh, jadi aktivitas gunung api gede terpantau gitunya Pak ya? Ya, melalui alat ini. Melalui alat ini. Rekaman lah. Ya. Jadi kan jadi kalau ada perubahan itu kan kelihatan gitu secara jelas. Mohon Pak. Kalau kalau selain karena di gunung itu kan ada apa namanya selain pergerakan ini mungkin Pak ya, ada orang jalan atau misalnya suara apa pesawat gitu, kenapa kalau kayak gitu? Kerekam di sini maksudnya, tapi mungkin getarannya beda kayak gitu ya. Ya, selama itu apa getaran-getaran atau noise itu kan dimasukinnya noise ya. Dari segi bentuk dan apa yang kita lihat lebih lanjut itu kan berbeda dengan gempa itu sendiri. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada hubungannya dengan apa ya getaran itu, ya. getaran entah itu noise ataupun aktivitas itu kan terekam semuanya gitu. Biasanya orang yang berjalan. Oh, itu orang yang berjalan gitu. Ya. Tapi mungkin nanti kebacanya beda gitu Pak. Oh, orang sensitif itu Pak. Sensitif orang sekali. Berjalan juga kena. Iya. Jadi kalau para pendaki di atas itu jalan mereka. Enggak, ini kan dekat alat. Jadi kan kita alatnya itu di kurang lebih di tengah-tengah gunung api lah gitu. Di kawah gitu, daerah kawah. Bukan kawah juga sih. Jadi di antara tengah-tengah gunung api lah, di ketinggian 1500-an dan di daerah yang jarang sekali gitu ada jarang aktivitas orang lewat gitu. Tapi kalau ada sekali kayak tiupan angin ataupun orang berjalan, ya itu terekam gitu walaupun jauh jarak. Cuman bisa dicek di sini bahwa itu memang ternyata noise-nya beda gitu. Oh gitu. Kalau kayak gini Pak nih, ada yang strip-strip panjang kayak gini. Nah, itu ini apa kalibrasi Pak. Kalibrasi alat. Jadi dia per 12 jam
dia otomatis ngasih tahu ini jadi kode-kode jadi 1010 gitu kayak digit, Oke. kayak numerik lah gitu. Jadi alat ini harus 24 jam full nyala Pak ya? Nyala ya, yang di lapangan baik yang di lapangan baik yang di pos Kalau yang di juga. lapangan pakai baterai mungkin banyak aki gitu Ya Pak. betul betul. Oh, kalau yang di Cuma sini, tempatnya kalau yang di tersembunyi sini lah. pakai listrik biasa Pak. Tapi kalau mati listrik berarti genset standby gitu Pak. Enggak, sebenarnya kalau ini pakai aki juga. Ini ada Oh, akinya. Jadi di gitu. sini kan solar panel, ada akinya juga. Dia terus gitu 12 volt kan. Oh, jadi ini betul betul pakai kalau. Jadi dia nggak bakalan ini Pak ya. Saya kira Bakalan, pakai PLN. Kalau PLN ujung-ujungnya jelek. Nah, ya. Tapi kalau untuk digitalnya sama yang lain kayak kamera, terus ada sensor lain mungkin pakai itu. Tapi Oh yang ya. intinya harus Jadi yang standby. intinya ini harus standby. Ya, yang ini harus standby. Seismograf tuh ini. Semoga apa? Kalau ini Pak, apa namanya di sini misalnya untuk edukasi ke anak sekolah atau ke masyarakat itu bisa ke sini Pak, nerima Pak? Bisa. Bisa. Jadi memperkenalkan ya tentang ke Gunung Avian, alat-alat ke anak-anak sekolah gitu bisa Pak? Bisa. Prosedurnya Pak mungkin harus surat dulu atau gimana? Ya, Ya, Pak, ya? biasanya sih ada surat pengajuan aja baik Surat dari pengajuan dari sekolah, instansi ataupun sekolah. dari siapa gitu ya. Oh, jadi Informasi. tempat ini bukan untuk umum tapi bisa untuk umum dalam tanda kutip untuk edukasi gitu Pak ya. Ya, Ya. seperti itulah Pak. Ya, ya. Peruntukannya. Kalau ini khusus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu Pak ya. Gunung Gede aja. Gunung api. Kalau yang lain kayak Salak gitu itu ada beda lagi Pak. Ada beda lagi kayak pos gini lagi. Jadi dia Masing-masing ngebaca satu gunung satu alat. satu alat, satu pos, dan beda juga petugasnya gitu. Gitu. Ini dari tahun berapa sih Pak sebenarnya bangunan ini Pak? Objek Kalau vital. bangunan ini mungkin Pak Nur yang bisa menjelaskan. Ngeganggu nggak Pak ini Pak? Oh enggak. Oh ya. Lagi di. Ya Pak, bangunan ini. Kalau Hah, bangunan ini mulai dibangun dari tahun 1985. 85 itu sudah fungsi tak langsung tahun 85 gitu Pak. Dari fungsinya tahun 85 akhir. Oh 85 akhir. Oh langsung di sini memang dibuat bangunan ini di bawah Kementerian ESDM. ESDM langsung untuk pos pemantauan khusus Gunung Gede Pak ya. Oke. Berapa orang petugasnya? Di sini 4 orang. 4 orang. Semuanya standby di sini atau hapus Pak? Ini kondisinya kan sekarang normal. Kalau gitu. normal itu kita ganti anapus. Jadi yang wajib di sini 1 orang. Oh wajib 1 orang, tetap harus terisi posnya Pak ya. Oh ya Pak, ada satu pertanyaan nih. Ada istilah gunung itu disuntik. Barangkali Bapak ada yang tahu Pak? Iya. Nah itu edukasi ke masyarakat, apakah disuntik yang suntikan dokter isinya vaksin atau kayak gimana Pak? Gimana Pak? Itu Pak. Ya, kalau mungkin itu ada yang mungkin mengukur sebenarnya, mengukur suhunya. Jadi kan pakai alat. Mungkin bukan disuntik sih, tapi lebih ke arah pengukuran kayak orang sakit sebenarnya kan. Dia suhunya normal atau enggak, ada perubahan atau enggak seperti itu. Oke. Jadi gunung juga Ada sakitnya? enggak, jadi ada bukan kayak manusia, tapi ada cara juga untuk kayak pengukuran lah, pengukuran parameter. Kalau ada kawahnya ya kita ukur gitu, kawahnya suhunya kan ada peningkatan aktivitas gitu. Seperti itu. Alatnya juga ada. Ini alatnya apa namanya? Ya untuk mengukur. Jadi orang bilang mungkin bisa disuntik ya. Di sini kan ada lubang kawah tempat keluarnya asap. Nah ini dimasukkan ke dalam. Ini contohnya senior kami Pak Budiman sedang. Siap. Oh ya Pak Budi, kalau Pak Budi saya kenal. Ini dimasukkan ke dalam sini. Oh Pengukur gitu. suhunya. Pengukur suhu. Kalau dianggap agak sedikit rentan, mungkin suhu berapa ke berapa Pak? Itu di atas 200. Di atas 200. Gunung Gede itu antara 80 sampai 100. Normalnya itu masih normal segitu. Oke. Jadi gunung beda-beda. Iya. Sudah 200-an itu berarti sudah ada magma yang mulai mendekat. Oh gitu. Kalau sekarang mungkin ada bocoran atau apa informasi magma yang sudah mendekati kawah itu mungkin Pak berapa meter dari? Nggak ada Pak, belum Pak. Jangan deh Pak. Kita ada kalau dari data ini Pak, ada datanya. Kita pengukuran kegempaan. Jadi gempanya itu kan bisa dihitung dari kedalaman gempa. Ada gempa vulkaniknya kan yang Betul. Di sini kan pos pengamatan yang dihitung gempa vulkanik. Jadi dari kedalamannya ini perkiraan kedalaman magma di Gunung Gede itu masih di bawah.
masih batas normal Masih, sekarang Pak ya? ya jauh, masih di bawah 4 kiloan. Oh masih di bawah 4 kilo Pak. Oh, ini kilometernya Pak? Iya, ini kilometer, jadi dalam meter ya, ini 4 km. Jadi ini masih jauh, ini masih normal. Kalau sudah mulai bergejala biasanya dia akan kumpul di sini banyak. Oh, dari 0 ke atas ini Pak ya? Iya. Alah. Di atas ini masih normal, di bawah Oke. 0 itu masih normal. Oke, tapi jangan terlena kita. Iya, ya, akhirnya Harus selalu disiapkan persiapan itu, jalur evakuasi apa yang Iya. harus dipersiapkan gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau Gunung Gede ada sedikit mendekati batuk atau apa, berarti ini tempat pertama yang akan tahu gitu Pak ya. Iya. Oh, jadi menginformasikan nanti ke dinas terkait dan dinas terkait yang memberi informasi ke masyarakat seperti itu. Oke, seperti Di itu. sini informasi pertama dan informasi resminya dari sini. Iya, informasi resminya Asal dari sini. informasi. Kalau dari masyarakat itu hoax berarti ya. Harus diproses. Iya. Ini kan ada Pak, jadi kontak Oh, personnya gitu. kita. Kontak personnya. Nah, ini dia. Oke. Bisa via Ada Kalau WA memang tuh. banyak proses sih dari kita Mm-mm. olah, lalu kita sampaikan ke kantor, lalu kita sampaikan juga ke Pemda. Mm-mm. Nanti Pemda kan kayak ke BNPB, terus ke dinas-dinas terkait, biasanya ya baru nyampe ke masyarakat. Jadi nggak instan kan Pak ya? Iya. Oh begini, woi Gunung Ada Gede verifikasinya udah lah. mau meleduk. Wah itu nanti masyarakat langsung gimana? orang ini cari sensasi atau Itu dia. dia. Nah, kalau masyarakat kan gampang termakan hoax gitu, makan hoax gitu kan. Begitu ada berita dari satu, woi Gunung Gede udah begini, padahal ya belum tentu gitu kan Pak ya. Ini informasinya resmi, nanti keluarnya dari sini diolah, kemudian nanti Pemda yang menyampaikan ke masyarakat. Berarti ini kita masuk ke wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, 3 kabupaten Pak ya. Iya kan gunungnya sih memang. Oke. Kalau Gunung Pangrango mah memang udah nggak aktif Pak ya. Iya, kita itu kan dianggapnya Gunung Gede Pangrango dulu satu, Pak. Jadi dari Oh jadi dulunya itu satu. asalnya dari Pangrangonya, letusannya. Jadi Menarik ini. dari Pangrango terus Bergeser. karena Pangrango mati kan bergeser ke utara. Mm-mm. Terus menjadi ke Kawah Gemuruh, terus Kawah Gede, Kawah Ratu, sekarang Kawah Lanang, terus sekarang turun lagi ke semakin ke utara kan ke Kawah Wadon. Yang kelihatan kalau dari Istana Cipanas kelihatan keluar asapnya. Ya betul Nah, betul. itu yang kawah yang terbaru dan paling Kawah aktif. baru itu yang paling aktif itu. Paling aktif itu. Kawah Wadon itu ya. Oh. Jadi yang selalu keluar asapnya dari situ. Oke. Pindah. Pindah. Jadi kawahnya, makanya gunung itu kan bergerak, Pak. Sesuai Al-Quran itu kan gunung itu sebenarnya bergerak. Ring of Fire. Nah, Indonesia itu kan terkenal dengan Ring of Fire. Gunungnya saling apa? Saling jadi satu Pak ya gitu bawahnya. Kalau dapur magma gitu Pak mungkin. Kalau dalamnya kan dari intinya kan satu ya Inti bumi ngeling gitu. Makanya satu batuk yang lain kerapilak. Lempeng gitu Pak ya. Intinya kan itu menyebar gitu. Jadi Kemarin ada informasi katanya tahun sekian itu, kemarin tahun berapa? 2000. Harusnya Gunung Gede kan memang sudah. Oh iya, Itu betul Pak. itu kan kita ada siklus yang 50 tahun. Harus kalau dari siklus normal ya, Iya, siklus sejarah iya. itu kan waktu itu harusnya ada fenomena kalau sesuai sejarah. Iya. Tapi ternyata tidak. Jadi sekarang kita menunggu siklus yang 71 tahun. Itu siklus menunggu dia istirahat 70. paling lama. Oke, tahun berapa Pak? Ya, prediksi berbicara prediksi. Terakhir letusan itu kan 1957 ya. Hmm? Jadi di rentang waktu 71 71 tahun. dari 57 itu. Iya. Nah, makanya siap-siap nih. Artinya bukan nakut-nakutin tapi kita lebih ke apa namanya persiapan Kalau gitu kan. sesuai kita bacanya sesuai data ya. Sesuai data ya, makanya karena kalau siap-siap itu kan harus. Iya. Ya, selalu waspada karena kita memang berada di salah satu gunung yang aktif juga di Indonesia, Pak ya, termasuk aktif. Jadi luar Merapi atau Sinabung ya beda itu. Iya. Itu, kalau itu rutin itu. Kalau Merapi itu kan pasti 4 sampai 7 kadang-kadang setahun sekali malah. Iya. Kalau dulunya Gunung Gede iya. Jadi Oh gitu. sebelum 1957 itu kan hampir setiap tahun ada letusan, setiap tahun ada letusan. Tapi sejak 1957 sampai sekarang istirahat. Istirahat sampai sekarang, Pak. Kalau nggak salah tahun 9 saya SD itu tahun berapa? 91, Pak. 91 ya? Dari grafiknya paling tinggi itu sampai 1000-an. Gempanya 600 itu per hari. Oke, ini dia tahunnya. Oke, benar 91. Itu yang paling ramai tuh. Jadi sampai di sini ada yang diungsikan. Iya, betul karena waktu itu saya
kalau nggak salah masih SD itu, ingat saya di musikan gitu. Tapi itu belum, itu baru peningkatan kegempaan, tapi belum ada peningkatan aktivitas di Gunung Gede. Kalau daerah sebaran Pak, apa namanya, kalau bahasa saya maaf kalau kurang tepat gitu, apa larva gitu untuk daerah sini yang paling, misalnya ada zona merahnya, zona kuningnya, zona hijaunya, ada gitu Pak? Ada. Ada kawasan rawan bencana Pak. Ada. Yang paling utama terdampak itu paling utama ya itu daerah Cibodas. Tentunya Cibodas gitu ya. Itu kalau dari peta kawasan rawan bencana kami itu paling jauh itu kan dulu itu sekitar 7 km. Nah 7 km itu batasnya dari puncak dari kawah Gunung Gede itu sampai ke jalan raya ini Cipanas Puncak. Itu larva atau larva lagi. Awan panas. Awan panasnya. Ya. Oh, Itu yang paling jauh kalau letusannya besar ya Pak. oh, udus gembel gitu Pak ya. Ya. Udus gembel itu disebut Iya, udus gembel itu. Gembel. Oh, Jadi yang Sungai Cikundul itu yang aliran utamanya kan Sungai Cikundul. oke. Jadi kemungkinan sampai jembatan itu Cikundul. Itu lava. Jawa, yang awan panasnya. Awan panasnya. Kalau lava panas kayak gitu Pak? Kalau lava yang di sini paling dekat di atas Cibodas, mata air panas Ciberem. Itu lavanya paling jauh sampai di situ. Oh, paling jauh sampai di situ aja. Jadi nggak ada sampai ke kampung ke daerah sini gitu. Kalau lava tidak. Jadi awan panas udah. Oh Udus gitu. Gembalnya jauh. Kalau batu-batu Pak? Batu-batu sih jauh Pak dari Bisa itu. lontarannya iya Iya. sampai lebih luas lagi. Berapa kilo? Bisa Pak? Yang kita kan yang ada paling dekat di lapangan Istana Cipanas, depan istana. Aha. Itu batu dari Gunung Gede, Ah, segede gaban itu Pak. Ya. Luar biasa. Ada sapi. Yang ada sapinya, sapi beranak kelinci itu Pak. Oh iya iya. Oh itu batu Gunung Gede. Berarti kalau batu sebesar itu bisa terlemparnya segitu, gimana yang batu kerikil-kerikilnya Pak ya? Bisa lebih jauh mungkin Pak ya? Ya. Itu karena itu letusan masa lampau ya Mas. Oh. Itu di situ kan sekitar 900 tahun yang lalu. Oke. Sebelum ada peradaban di sini. Oh, oke. Oh, kemungkinan. Nah, makanya itu ada nyambung sama apa namanya, mitos segala macam ya. Iya. Gali aja sendiri kalau itu. Iya. Itu bukan urusan saya itu. Semoga saja tidak. Itu kalau yang letus batunya sampai situ kan dulu awan panasnya sampai di Taman Bunga. Jauh Pak, 15 km. Jadi Iya. yang di sini yang ke arah Hanjawar ke sana itu kayak hotel yang terbaru. Bisa Eminen sama- itu ya. Iya, itu kalau dulunya itu aliran awan panas. Dulu letusan Purba Kalau yang sekarang kan besar. beredar di masyarakat, ini belum berita resmi, belum benar, maksudnya jalur evakuasi kita yang paling aman itu ke daerah Batu Lawang, benar nggak Pak kalau itu? KUD ke situ KUD, terus Sindang Laka, Batu Lawang ke sana. Itu kalau kita sih sebenarnya evakuasi yang paling aman. Kita ngukur jarak sebetulnya atau apa sih Pak? Kita ya, Ngukur jarak? makanya menghindari aliran sungai terutama sungai Cikundul. Sungai Cikundul. Terus ringnya kan kalau dari peta kawasan rawan bencana kan radiusnya kita paling jauh 7 kilo. 7 kilo Jadi di minimal. luar itu ya, pokoknya di luar itu aman. Kalau letusannya itu dari letusan yang terakhir ya, yang maksudnya besar. Tapi kan semoga saja tidak. Kalau letusannya hanya freatik, jadi ya letusan asal itu paling masih di sekitar kawah saja yang terdampak. Jadi di masyarakat di sekitar masih aman. 1 kilo. Itu letusan yang besar itu letusan dulu sebelum ada masyarakat. Oh, itu. Semoga saja tidak. Mudah-mudahan nggak ada lagi malah Iya. karena sekarang masyarakat itu bukan luar biasa padatnya. Di sini itu kelemahannya satu, jalurnya cuma satu. Pak. Jalur apa Pak? Puncak Jalur evakuasi. evakuasi. Jadi kalau begitu misalnya Sungai Cikundul putus, Ya. yang dari Betul. Cipanas nggak bisa nggak bisa ke Bogor, dari Bogor Dari sudah nggak bisa jalan. jalannya lama, nggak ada lagi. Jadi jalur evakuasi utama kita itu cuma itu Pak. Ya cuma ini jalan nasional ini lah. Oke, betul. Kita kan tidak ada jalan tikus lagi Gunung Gede itu. Oh iya ya. Iya. Oh. Kelemahannya ini di Dari sini. dalam pada keluar semua. Wah, pada Nembrak di tengah Iya, jalan Pak. iya. Iya. Ngeri juga gitu. Makanya harus dipersiapkan. Nah, itu edukasi ke masyarakat tentang jalur evakuasi gitu Pak ya. Iya. Salah satunya itu ya, tanggung jawab dinas apa nih? Banyak sih ya. BPBD tentunya Pak ya, yang membawahi BNPB yang concern di sini. Para Para polisi juga nanti ikut. tentara polisi Pak, itu mah segala hal harus ikut. Iya. Iya. Sertanya. Oke, nah ini Pak, grafik cuaca. KRW-nya Sebetulnya setiap bulan itu setiap hari memang ada Ada, pergerakan pasti Pak ya. ada, Pasti ada pergerakan Pak ya. Karena gunungnya kan
dipantau itu pasti ada. Oh iya. Diamati itu pasti ada. Ini Pak, antara 9293 ini maksudnya gempa vulkanik terbesar ini Pak? Iya, yang waktu krisis itu Pak, bukan krisis tapi di sini ada peningkatan kegempaan 9192. Biasanya kita siklusnya berapa ya? Ada lagi 10 tahunan 2000. Terus yang terakhir tuh 2010. 2010 kemarin Pak ya? 2010. Nah ini 2017 ini Pak? Ya, bukan ini? Ada ini tapi lebih sedikit. Jumlah akumulasi per bulannya. Kalau yang 2010 itu kan setiap hari sampai puluhan, 60, 70. Oke. 2010. Nah setelah 2010 langsung Mudah-mudahan, tapi kewaspadaan harus tetap Pak ya. Oke. display foto. Nah itu yang letusan terakhir. Ini. Oh ini ada foto-foto. Oh ini yang letusan tahun 95. Ya, Ini Pak ya? 1955. Oh 1955, iya 1955. 1955. Lalu ini ya? 1957. Oh, tahun 57. Ini namanya letusan freatik Pak. Jadi yang terdampak di sekitar kawah. Letusan freatik. Ya, Jadi yang terdampak hanya sekitaran kawah. asap terus membumbung tinggi sekitar 1, 2 sampai 3 km ini. Di sekitar kawah. Jadi asap saja. Jadi ke Tidak masyarakat tidak ada. Masyarakat paling hujan abu. Oh hujan abu. Iya. Tapi panas itu, hujan abu panas. Kalau yang di atas di sekitar kawah panas. Tapi Kalau enggak yang di udah sampai ke bawah masyarakatnya dingin. udah turun ininya ya. Turun. Jadi tidak ada aliran awan panas. Nah, ini dia kawahnya kalau bilang itu kawah nih. Iya. Nah, ini Ini bukan gunung gede Pak. oh iya. Ini Bromo. Iya Bromo. Oh, Bromo. Ada ini Krakatau. Oh, kalau Krakatau memang sering begini Pak ya. Ya, tapi sekarang Krakatau kan sudah hilang gitu Pak. Nah, anak-anak Krakataunya berarti. Kemarin tsunami itu hilang. Oh gitu. Iya ini kan hilang. Tsunami kemarin ini hilang semua. Oh gitu. Sekarang jadi Gunung Krakatau itu? Ya, sekarang dari bawah lah Pak. Oh, jadi ada lagi tapi anaknya kali ya. Nah, kalau ini kawah-kawah gede Pak ya. Iya. Ini Kawah Ratu. Kawah Ratu yang ini Kawah Ratu nih. Kita kan turun semakin ke utara Pak. Oh iya ini Kawah Wadon. Terus ya. Kawah Wadon. Ini yang Kawah Ratu asapnya semakin menipis sekarang terbuka deh. Oh jadi dia bikin lubang baru lah gitu kan Iya. di sini oh gitu. Jadi ada rekahan baru. Ada rekahan Di baru situ dari kesimpulan. Kawah Ratu ke Kawah Wadon. Kawah Wadon, oke. Kalau dulu, yang rekahan baru itu yang Kawah Wadon itu, Pak. Oh, ada. Kawah Wadon itu yang dulu kalau saya naik katanya jangan tidur di situ, katanya di situ kawah baru. Kalau saya Ya ditakutkan gas beracun Pak. gas beracunnya itu yang ditakutkan, Pak ya. Kita kan rekomendasinya kalau mendung atau hujan kita dilarang mendekati ke asapnya. Karena akan Karena terjadi. akumulasi gas CO. Biasanya kan karena mendung atau hujan itu kan gas CO. Oh, jadi karbon monoksida itu tidak menguap ke atas. Oke. Jadi ada di bawah. Takutnya kalau kita tidur di situ, kalau gas CO kita kan kehirup, otomatis kita langsung pingsan meninggal. Iya, Oksigennya kan tidak ada. Iya, betul. Oksigennya Nah, itu buat kesatuan. teman-teman pendaki, itu dia edukasinya hati-hati. Jangan suka ngeyel. Paling aman pas panas. Kayak gitu. Terutama malam hari atau enggak? Atau siang atau Yang apanya? enggak turunnya gas ini? Sore. Oh, sore. Sekitar ya setelah asar. Oh, Turun gitu. Jadi turun. Jadi itu yang rentan Dari asar sampai dengan sampai pagi. Sampai pagi. Mulai matahari bersinar. kalau panas itu 2 jam sebetulnya lebih aman kalau lebih panas. aman ya. Iya. Cuaca terik itu malah aman. Cuaca terik itu malah aman. Karena memuai gasnya. Oh, jadi makanya kayak di di Jawa Timur tuh. Itu, Pak. Ijen. Ijen kayak gitu kan ada jam-jamnya buat ini sekitar kita harus turun jam sekian dari oh iya. Kita yang paling rentan di sini Jawa Barat itu Gunung Salak yang Oh, Gunung Salak malahan. riskan banget itu kalau Gunung Salak. Dari mulai setelah asar itu benar-benar harus dipatuhi. Oh, Soalnya di sana sudah terbukti ada korbannya juga. Jadi gas CO-nya kan jadi setelah asar itu harus turun. kita bukan turun, jadi tidak boleh ke area kawah. Nah, itu teman-teman, jadi kalau untuk yang mau ke Salak tuh, jadi setelah asar lah Pak ya, sekitar jam 3 jam 4 gitu kali ya. Nah, itu diusahakan turun, jangan diam di sekitar kawah karena ya itu tadi gasnya akan bereaksi sekitar jam segitu gitu Pak ya. Terakumulasinya. Oke. Luar biasa. Tunggu, kamu udah duluan ke sini. Ini ada ruangan-ruangan Ya, kamar. kalau ada tamu. Kalau
kalau ada tamu ke sini. Ah, ini dia, ada ininya Pak ya? Ah, ini nih. Yang merah ini? Itu dulu letusan zaman dulu, kalau letusan purba. Ya Hmm. sampai letusan besar dan menghancurkan Gunung Pangrango. Oh, jadi dulu itu sebetulnya Gunung Pangrango sama Gunung Gede itu satu gitu. Menurut sejarahnya. Menurut ya, sejarahnya. Pangrango, Pasir Pangrango, Gunung Ingkung. Ingkung, Gunung Ingkung. Oh, Gunung Itu Sela. kan dia longsornya ke arah Bogor ya sampai menutup kerajaan apa itu. Oh gitu. Salah. Pajajaran atau mungkin apa ya? Ah, itu nih menarik nih kali ini teman-teman. Menutup itu. Oke, Gunung Pindah ke sini. Gunung Gawel. Oh, Gunung Gede. Gede Gunung Gemuruh. Oh, Gunung Yang Gemuruh. alun-alun Surya Kencana itu kawah Gunung Gede Purba, Gunung Gemuruh. Pindahan dari Gunung Pangrango. Oh. Jadi alun-alun yang ini alun-alun ya? Ini Iya. alun-alun ya. Antara Gunung Gede dengan Gunung Gemuruh itu ada alun-alun Surya Kencana dengan luas sekian. Oh, itu dulunya kawah purba. Iya, jadi alun-alun Surya Kencana itu sebenarnya kawah, kita sedang ada di kawahnya. Kawah Gunung Gede, kawah Gunung Gemuruh. Bekas atau masih aktif? Bekas, sekarang ya Oh. bukan yang di sini. Iya. Ke arah Gunung Sela yang kesini ya. Mati. Iya. Ini sebenarnya oke. Saya kira ini apa aliran yang zona-zona. Dulunya iya, jadi dulunya kan waktu letusan yang besar itu kan ke semua arah, semua penjuru. Oke. Terus sekarang hanya ke sini saja. Yang ke arah Cibodas. ini Cibodas ya. Karena dia posisinya juga lebih gini, Pak ya. Iya, pas bukaannya kan. Pas bukaannya langsung ke arah Cibodas kan gitu ya. Iya. Nah, hati-hati. Makanya tuh Cianjur. Singabarong tuh. Singabarong, Tarahan. Ciloto jauh nih Ciloto nih. Iya, Ciloto masih. Jemprak hijau tuh Jemprak. Cimacan, Cikalong. Geger Bentang lumayan kuning nih. Geger Bentang ya. Maduhur, Kubang. Kemungkinan kuning itu terkena aliran lahar. Yang kuning itu kemungkinan terkena aliran lahar. Lahar yang kalau hujan itu suka banjir bandang itu. Lahar dingin itu Pak, lahar. Iya, lahar. Oke. Yang kuning. Jadi kalau misalnya letusannya itu cuma sampai yang merah, misalnya sampai Cibodas atau Pawan Panasnya. Nah kalau hujan lebat, yang di sini yang kayak Parabon dan lain-lain itu harus hati-hati yang kuning ini, karena kemungkinan nanti airnya meluap jadi banjir bandang. Oh, jadi lebih ke yang di sepanjang aliran Sungai Cikundul itu. Jadi pokoknya menjauhi aliran sungai. Itu amannya itu. Wah, luar biasa. Oke, saya kira cukup. Terima kasih informasinya. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Salim, Dek. Silakan datang ke sini saja. Oh gitu ya. Kebetulan kalau rumah saya sih di Jemprak. Rumah saya di Jemprak. Mau saya sering lihat sih kalau Jumatan di Masjid Agung itu. Ya. Pak, turun, Pak. Aduh, nggak turun pisan. Salim, Bang. Bapak ya, Assalamualaikum. Terima kasih informasinya. Oke teman-teman, itu tadi hasil main kita ke pos pemantauan Gunung Gede, vulkanologi, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Bye-bye. Makasih.